Kak, ini kan masih pagi nih Kak. Kalau kita tes semangatnya dulu kayak mana? Kita bilang selamat pagi. Coba. Pokoknya pagi. Bisa semuanya? Bisa. Ini coba ya. Untuk Selamat pagi. Semangat ini Kak. Ya. Muhammad Iqbal. Selamat pagi. Tujuan abang sini dan cara abang sini apa itu Pak? Tujuan Kak adalah abang-abang yang kesini buka untuk mensosialisasikan bahayanya pernikahan dini dalam pergaulan bebas. Karena zaman sekarang itu pernikahan dini itu banyak, mulai dari berbagai faktor yang harus kita cegah. Karena dampaknya itu banyak buruknya daripada baiknya. Anda yang dipanggil harap Kalau bersiap-siap. boleh tahu bahayanya apa aja tuh Pak? Bahayanya itu Kak kayak anak yang belum cukup umur harus menikah, belum lagi perempuan yang rahimnya belum sanggup mengandung janin malah harus menanggung janin itu bahkan nggak baik Kak. Nah kalau bahayanya itu apa? Dampaknya itu saya lakukan finansial, fisik bagi remaja yang harusnya remaja-remaja seperti kalian ini melakukan banyak hal positif lainnya. Nah, saya tidak mau membaca maka tapi kita perlu mengenalkan pendidikan kita dari mana urusan kita apa. Perkenalkan nama saya Fauzan Herlana, biasa dipanggil Fauzan. Kenapa nama saya Rani Dijajar Setia dari tahun yang hari saya dari Universitas Madinah Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Ilmu Hukum 7. Nah Kak, kita ini nah Kak, selama kegiatan langsung ini kita ngapain aja nih Kak? Secara pribadi yang pertama kita ada pembukaan. Yang kedua ada pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bang Farhan, Bang Bayu, Bang Rahmat, Kak Bulan, dan Kak Sofia. Yang ketiga kita ada kuis yang mana pertanyaan itu yang berbeda dari sebelumnya. Jadi saya Kuisnya ini ada hadiah nggak? ada jawaban untuk Nah, yang cara selanjutnya itu kita ada door prize, di mana sistem door prize itu kita membagikan kupon. Nah, kuponnya itu nggak boleh sampai rusak, hilang ataupun robek. Kalau robek, hilang dan rusak, yang nggak kumpul. Nah, di door prize ini kita ada berapa hadiah? ada 10 orang pemenang dan semua di lagi ya. Nah, kegiatan selanjutnya kita ada apa? Kegiatan selanjutnya itu ada di YouTube wawancara dan Setelah penutup, kita akan mengadakan foto bersama yang menandakan bahwa kami semua ini pernah datang ke SMA Negeri 2 Tanjung Priok. Oke, lanjut ke kegiatan selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan kepada teman-teman. Kepada teman-teman, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya nih? Sehat? Yang sakit? Ngantuk? Kira-kira di sini ada nggak yang kenal sama saya? Ada nggak? Enggak ya, kan kita belum kenalan. Kita kenalan dulu ya. Jadi perkenalkan, nama saya Bulan. Ada yang sini yang Bulan? Nggak ada ya? Saya di sini sebagai pemateri pertama dalam sosialisasi kami dengan judul, yuk baca sama-sama. Bahayanya pernikahan ini dalam pergaulan bebas. Oke, dari judulnya aja nih bahaya. Kalau ada sosialisasi bahaya, itu artinya apa ya? Artinya bahaya, artinya penting untuk kita ketahui, penting untuk kita pahami, dan penting untuk
untuk kita tindak lanjuti. Oleh karena itu saya harap kepada teman-teman dan adik-adik semua untuk dapat menyimak dan mendengarkan kami apa yang kami sampaikan dengan baik dan dengan fokus. Mengapa sih pernikahan dini itu dikatakan bahaya dan ada apa sih dengan pergaulan bebas sehingga dijadikan faktor terjadinya pernikahan dini? Ngomong pernikahan dini nih, kira-kira apa sih yang terlintas di hati-hati dan teman-teman semua? Pernikahan dini itu apa sih? Pernikahan dini. Siapa dini di sini? Pernikahannya dini. Pernikahan di bawah umur ya? Pernikahan usia muda? Oke, di sini saya akan sedikit jelaskan mengenai pernikahan dini. Pernikahan itu adalah suatu ikatan lahir batin antara lelaki dan antara perempuan yang mana untuk menjalankan kehidupan yang bersama. Kemudian ada dini. Kata dini itu didefinisikan sama dengan artinya terlalu pagi, terlalu awal. Dini yang kita kenal usia dini itu usia muda yang belum sampai umurnya. Jadi pernikahan dini itu adalah ikatan yang dilakukan oleh pasangan yang masih tergolong dalam usia muda atau bebas. Misalkan nih, yang cewek lewat kakak kelasnya yang cowok, ganteng nih hari Senin, kakak kelas 12 lewat, ganteng, suka nih, hari Rabu lewat lagi kakak kelasnya kelas 12C, ganteng juga, suka, masih suka. Kemudian yang cowok, scroll TikTok, lihat Tokyo ya namanya ya, like, stalking, masih suka pikir yang enggak. Itu artinya apa? Itu artinya belum dewasa, belum siap untuk melakukan pernikahan. Kak, kira-kira umur berapa sih umur yang dikatakan siap atau umur yang dikatakan boleh melakukan pernikahan? Oke, kalau selanjutnya. Nah, itu udah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat 1 yang berbunyi perkawinan diizinkan apabila pihak pria telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun. Beberapa yang lelaki umur berapa? Kalau yang perempuan umur berapa? Kira-kira kalau di bawah umur boleh nggak ya melakukan pernikahan? Nggak boleh, karena udah diatur dalam undang-undang. Jadi pernikahan ini bukan hanya pergaulan bebas ya. Jadi apa gambarnya? Oh India ya, Vrindavan. Jadi pernikahan ini itu faktornya bukan hanya pergaulan bebas ya. Jadi ada faktor budaya dan tradisi yang mana dalam tradisi itu ada kebiasaan masyarakat tradisional atau masyarakat adat, mereka masih ada pola pikir yang untuk melakukan perjodohan anaknya yang masih muda dijodohkan. Kenapa mereka dijodohkan? Karena ada pola pikir tadi, kebiasaan tadi yang mereka berpikir kalau anaknya yang itu akan melahirkan keturunan yang mempertahankan adat dan tradisi mereka yang kemudian menjadi identitas dari adat mereka. Kemudian karena adanya persepsi tentang kematangan, sebagian masyarakat tradisional atau masyarakat adat itu beranggapan bahwa kalau anaknya dinikahkan dalam usia muda itu akan menjadikan dia matang. Ngerti nggak maksud matang ini apa? Maksudnya menjadikan dia dewasa. Anaknya yang dinikahkan di usia muda akan menjalani kehidupan, akan melakukan kegiatan-kegiatan yang dewasa, akan menjadikan dia matang, siap menjalani kehidupan secara dewasa. Kemudian di sini ada gambar yang teman-teman dan adik-adik semua bisa lihat. Contohkan masyarakat India ya. Sebenarnya bukan masyarakat India aja yang melakukan perjodohan di usia muda. Di negara kita juga banyak masyarakat tradisional, cuma mungkin kurang tradisi saja ya. Nah, mereka tuh dijodohkan karena tradisi, kebiasaan, kedewasaan. Kemudian gambar selanjutnya itu ada, kalian tahu nggak video itu? Videonya tuh pernikahan beda usia 35 tahun. Videonya kayak gimana ya rasanya? Videonya gini.
Pagi, siang, malam, mantap terus kata bapaknya ya. Mereka menikah kenapa ya? Mereka menikah itu karena faktor kurangnya pendidikan, faktor ekonomi. Kurangnya pendidikan kenapa? Orang tuanya yang cewek setelah sekali telusuri, orang tuanya yang cewek ini menikahkan anaknya karena beranggapan apabila anaknya telah menikah dengan bapak itu, kakek itu, anaknya akan dihidupi, keluarganya akan mendapat imbaskan ekonomi mungkin yang akan dibantu. Kemudian secara ini ya etika ya, mungkin kita malu nggak sih kalau suaminya bilang gitu depan umum ya, siang malam mantap terus, malu kan ya? Itu karena apa? Kurangnya pendidikan dan faktor ekonomi tadi yang orang tuanya menikahkan anaknya karena faktor ekonomi kurang. Jadi berpikir kalau anak ini nikahkan maka ekonominya mungkin akan ini ya, dan anaknya hidupnya terjamin. Enggak juga. Kemudian karena kurangnya pendidikan otomatis banyaknya pengangguran. Karena banyaknya pengangguran itu kita otomatis jadi ini ya, jadi berpikir untuk nikah aja lah ya, kayak ngapain lagi gitu, nikah ya cewek-cewek biasanya gitu kan, yang pengangguran itu ya, kurang pendidikan, malas belajar segala macam. Kemudian apa lagi ya, kira-kira pernikahan ini faktor apa lagi ya, boleh tahu nggak? Pak belum nikah, buset, siapa yang belum nikah di sini? Terus misalkan kalau kita nikah muda, kesiapan mental kita belum ini kan, siap nanti ada yang kelihatan sedikit-sedikit kan ke mama yang kan bapak itu kurang dari kita nikah ini kak. Terus faktor pernikahan ini banyak, tapi kenapa sih judul yang sosialisasi KKN sosialisasikan ini bahayanya pernikahan ini akibat pergaulan bebas? Kok nggak bahaya pernikahan ini akibat beberapa faktor sih? Jadi faktor yang saya tunjukkan tadi, budaya dan tradisi, pendidikan rendah, ekonomi, itu mungkin nggak terlalu terjadi di kita ya. Kalau pergaulan bebas itu terjadi di lingkungan kita. Kita ini apa? Ini generasi sekarang, era sekarang. Kita ini apa? Gen Z. Pergaulan bebas itu terjadi di kita, di lingkungan kita. Sedangkan di masyarakat tradisional bukannya mereka tidak berkembang, tapi pergaulan bebas itu mungkin agak jauh ya dari mereka, karena mereka ada aturan dan tradisi yang mungkin harus mereka patuhi dan harus mereka lakukan, sehingga pergaulan bebas mungkin agak kurang ya dari mereka. Dan sosialisasi ini kami tertujukan untuk kita, untuk teman-teman, untuk adik-adik semua yang ada di era sekarang, karena kita di Gen Z. Jadi pergaulan bebas itu terjadi di generasi kita. Sampai situ paham? Paham ya, pernikahan dini itu nggak boleh, pernikahan dini itu tidak boleh kita lakukan karena berada. Oke, sampai situ yang saya sampaikan. Ada pemaparan materi mengenai pernikahan ini. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya untuk melanjutkan materi. Halo. Siapa? Dulu ya, nama aku Sophia. Nama aja biar aku langsung masuk materinya ya. Pergaulan bebas saat ini tuh ada apa aja sih gitu. Nah, poin pertama itu ada pergaulan bebas di kalangan remaja saat ini itu meliputi perilaku menyimpang seperti apa? Yang pertama itu seks bebas. Seks bebas tuh sekarang udah di mana-mana ya teman. Kalau nggak ada di teman, bener gak? Bahaya loh. Bahaya, apalagi kita nggak punya prinsip ikut-ikut teman yang nggak bener, bener gak?
Yang kedua itu ada pecandu alkohol. Pecandu alkohol aktif. Itu bahaya juga kan. Setelah itu ada penggunaan obat-obat terlarang yang nggak sah, yang berbahaya, obat terlarang. Terus tuh jarum suntik berbahaya. Jarum suntik itu bisa menyebabkan penyakit ya teman-teman ya. Keempat itu ada tawuran. Tawuran. Ini laki-laki sering tawuran ini ya. Apa? Ada masalah sedikit tawuran. Ada masalah sedikit tawuran. Iya ya. Setelah itu poin kedua itu ada pergaulan bebas dikaitkan dengan beberapa faktor. Seperti apa sih? Oke, yang pertama itu tingkat pendidikan keluarga yang rendah. Dari pernikahan dini lagi. Tingkat pendidikan keluarga kita tuh dilihat dari mana sih? Dari kita sekolahnya, dari pendidikan kita yang tinggi, kurangnya ilmu, kurangnya pengetahuan, gitu ya teman-teman ya. Sehingga keluarga pun tidak bisa memberi pendidikan terhadap anak-anaknya. Kedua ada keluarga broken. Ada nggak sih? Emosi apa katanya? Sama. Keluarga broken home itu ya nggak tahu ya teman-teman mau ngadu ke siapa, mau curhat ke siapa. Jadi kita harus setelah itu yang ketiga tuh ada era globalisasi dan teknologi. Ini nggak bisa dipungkiri lagi ya. Teknologi zaman sekarang semakin canggih, yang berbau-bau seks bebas itu kita cari banyak. Ya, setelah itu yang keempat adalah kurangnya pegangan hidup remaja dalam keyakinan. Kurangnya pegangan hidup remaja dalam hal keyakinan. Ini sih harus ada pengetahuan dari orang tua tentang agama bahwa Video tadi. aku jadi kayak mau pacaran tuh. Ya, terus juga gimana terus tuh berarti iman kalau tadi sebenarnya kalau nggak alim-alim aja gitu. Kalau masalah hal ini ya bukan. Oke, yang ketiga itu ada pergaulan bebas ini dapat berakibat negatif. Ini pasti krisis moral. Krisis moral itu seperti apa? Nggak adanya nilai-nilai moral, etika, punya etika. Terus tuh yang kedua itu ada narkoba. Zaman sekarang remaja ya, remaja itu pengguna narkoba tuh banyak ya. Oke, yang ketiga itu ada ini nih, HIV atau AIDS. Ini tuh belum ada obatnya. Boleh nggak sih? Ini pacaran. Terus, apa tuh katanya sih? Gitu ya? Tahu ya? Pasti tahu. Itu tuh lagi bergantian. Ada nggak gitu? Gak boleh ya kayak gitu ya, gak boleh ya. Terus yang keempat ada penghancuran potensi generasi muda. Zaman sekarang ya, penghancuran generasi muda. Bebas itu menghancurkan generasi muda nggak sih? Ya kan? Gimana sih caranya supaya kita gak ikut teman? Gimana caranya teman-teman ada yang tahu? Punya prinsip tadi ya. Gak ikut teman, benar. Terus apa? Ini aku bilangnya dikasih foto sama bener. Aku cuma ingin. Di sini ada nggak sih yang tipe HTS gitu? Nindi. Ya makanya jadi ada nggak sih banyak jangan lupa apalagi jangan plastik buset lah nggak boleh gitu nggak boleh aja itu pacaran kan mesti ya kan
silakan. Ya udahlah sampai sini dulu. Nanti kalau ketemu baju kabur, ya kan ini udah kenal, kita lupa cuma iya ya. Nanti kalau ketemu jalan boleh ketemu aku. Oke, cukup sekian dari aku. Selanjutnya nanti saya. Halo kawan semuanya. Selamat pagi. Kalian masih semangat gak nih? Seru nggak materi sebelumnya? Masih seru nggak ya? Kita sekarang masuk ke materi selanjutnya, yaitu pernikahan ini dalam kependataan. Sekarang saya dulu guys. Jadi perkenalkan, nama saya Farhan, kawan boleh panggil saya Farhan. Jadi kalau cuma di perkenalan boleh sama-sama. Kita lanjut ke materi. Pernikahan ini dalam kependataan. Kawan-kawan di sini udah pernah tahu nggak apa itu pernikahan di dalam kependataan? Oke. Sebelum itu kita jelaskan sedikit lagi ya. Ingat kembali, pernikahan di dalam pergaulan bebas itu sangat bahaya guys. Jadi kalian harus waspada. Jangan sampai kalian kayak coba digombalin cowok kan mau langsung kayak ayo gitu gas. Jadi jangan mudah mau ya guys. Oke, lanjut. Nah, jadi di Indonesia memiliki aturan itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang dimana undang-undang ini mengatur umur minimal untuk melakukan pernikahan. Jadi kalian jangan sembarangan kayak kalian jangan ya guys. Jadi kayak udah ada peraturan yang udah dibuat oleh pemerintah. Yang kedua itu ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Jadi undang-undang ini mengatur, sorry guys, lupa guys. Jadi undang-undang perlindungan ini membuatkan perlindungan anak. Karena kita udah kenal lama ya sama Jadi undang-undang tahun 35 dan undang-undang dasar undang-undang tahun 2011 itu tentang perlindungan undang-undang ini membuat perlindungan terhadap hak anak, terus juga perlindungan dari perkawinan seperti ini. Contohnya, sini seorang gadis berusia 15 tahun menjalin hubungan dengan adik seorang pemuda berusia 17 tahun. Mereka terlibat dalam pergaulan bebas. Siti kemudian hamil. Orang tua Siti dan Andi setuju untuk menikahkan mereka guna untuk menjaga nama baik keluarga. Karena Siti dan Andi cukup umur, mereka harus melakukan namanya dispensasi pengadilan. Nah, kira-kira kawan tahu nggak proses dispensasi ke pengadilan? Jadi ada beberapa proses dispensasi ke pengadilan. Yang pertama itu pengajuan dispensasi ke pengadilan, yang dimana orang tua harus mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan, jawab itu dengan alasan yang paling konkret. Jadi kalian kayak harus alasannya tepat dan valid. Terus yang kedua itu ada persetujuan pengadilan. Jadi alasan kalian tadi udah dilamar ke pengadilan, ini harus diteliti dulu nih apa alasannya ini konkret dengan undang-undang atau tidak. Jadi kalau kata pengadilan udah oke, berarti kalian boleh melanjutkan tahap berikutnya, yaitu pelaksanaan pernikahan. Nah, jadi pelaksanaan pernikahan ini setelah diberikan dispensasi ke pengadilan, kalian
boleh melakukan itu. Jadi kalau walaupun tidak ada 3 syarat proses dispensasi ini, kalian diharapkan jangan coba-coba untuk melakukan pernikahan ini karena itu sangat merugikan bagi kalian semua. Jadi walaupun udah ada dispensasi dan bisa kayak oh kan udah ada proses dispensasi nih, berarti bolehlah kalau nikah di bawah umur. Jadi menurut sayangnya jangan dilakukan di sekarang kan rugi banget. Jadi tindakan dari saya dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya ulangi, selamat pagi. Tadi telah disampaikan oleh pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan 4 masalah yang signifikan dalam melakukan pernikahan dini atau seks bebas. Yang pertama adalah dunia pendidikan dan karir. Di awal kalian telah menentukan jalan kalian kemana, dan di pundak kalian telah ada harapan orang tua kalian yang dimana kalian tersusun rapi. Itu semua kalian melakukan pernikahan dini. Hancurnya karir kalian dikarenakan yaitu tadi kalian harus berhenti sekolah, harus berhenti pendidikan, harus berhenti keterampilan kalian berhenti di situ. Dan berhentinya pendidikan kalian di situ, berhenti keterampilan kalian, dan kalian tidak mendapatkan ekonomi yang layak. Ekonomi yang layak yang dikatakan seharusnya kalian mendapatkan pada awalnya, kalian menargetkan ekonomi kalian di tahun mendatang itu ekonomi yang bagus, dan kalian melakukan hal-hal yang signifikan yang tidak diatur oleh undang-undang. Kalian melakukan itu, ya itu sudah harapan kalian. Dan yang kedua di sini ada masalah kesehatan. Masalah kesehatan yang saya ketahui terutama pada perempuan. Jadi kalian melakukan hubungan itu, kondisi badan, fisik, mental kalian belum selesai, kalian akan mengalami keguguran, kematian ibu dan anak, dan laki-laki akan mengalami penyakit reproduksi seperti HPV, Human Papilloma Virus, atau bisa disebut jengger ayam, gonore atau bisa disebut dengan kencing anak, sifilis, HIV, dan AIDS. Nah, bagi kalian di sini tolonglah jangan melakukan hal ini karena merugikan diri kalian, keluarga, dan orang lain. Dan yang ketiga ada kekerasan di rumah tangga. Kenapa terjadi kekerasan di rumah tangga? Yang tadi karena tidak terdapat kesiapan mental finansial yang signifikan. Masalah kekerasan di rumah tangga bisa terjadi beragam, yaitu mulainya dari kurangnya ekonomi dan masalah-masalah lainnya. Kenapa bisa terjadi? Karena kalian tidak tahu meluapkannya bagaimana. Nah, disinilah kalian melakukan KDRT, kekerasan untuk melampiaskan kemarahan kalian. Dan yang terjadi terakhir itu tingkat perceraian yang tinggi. 1, 2, 3 tadi telah dijelaskan, ini poin penting. Ketika kalian melakukan masalah-masalah tadi, melakukan hal-hal yang telah dijelaskan tapi masih kalian lakukan, yaitu berujung pada perceraian. Yang dirugikan, sangat dirugikan di sini adalah kaum perempuan. Karena apa? Karena kalian merugi waktu, tenaga, dan kalian juga harus mengurusi anak. Bukan saya membela laki-laki, bukan saya di sini mengacukan diri laki-laki. Laki-laki sudah berbuat, mereka tinggal pergi. Tidak tahu kemana. Kalau kalian mempunyai tanggung jawab yang besar untuk membesarkan dan untuk menghidupkan anak-anak kalian. Dan keempat tadi telah saya sampaikan, tolonglah jangan melakukan ini karena ini berakibat fatal yang signifikan. 4 yang saya sampaikan itu, yaitu bisa kalian cari kalau kalian mau cari ini lebih lagi bisa, tapi yang saya sampaikan yaitu ada 4. Saya akhiri dengan wakil wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Kurniawan. Saya asli Tanjung Pinang dan saya cerita sedikit ya. Saya punya kembaran saya kebetulan alumni SMA sini dan dia sekarang udah di Batam. Terus saya asmada tuh hebat-hebat semuanya. Kami pilih bisa sekolah karena bosan dari SD, TK, SMP itu satu sekolah terus. Jadi sebenarnya kami bisa. Jadi pas dari SMA itu pas ada terus sekarang saya besar pilih sekolah soalnya mending Semanda semua jadi orang semua panggil saya Semanda. Baiklah, di sini saya lanjut ke materi ya biar nggak gagal. 1, 2, 3, ganti akan jawabannya. Saya ini yang terakhir dalam materi saya itu cara menghindari pernikahan PKN, cara menghindari pergaulan bebas untuk pencegahan pernikahan ini. Di sini ada yang sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu perdata? Belum pernah tahu ya? Baik, saya jelaskan sedikit. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur tentang perjanjian atau kesepakatan antara dua belah pihak. Jadi pernikahan ini termasuk dalam hukum perdata. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menghindari pergaulan bebas untuk menjaga pernikahan ini. Yang pertama itu ada pendidikan seksual yang komprehensif. Pendidikan seksual yang komprehensif ini sebenarnya bisa dibilang nih orang sekarang kalau misalnya anak yang nggak tahu pendidikan seksual itu gimana, mereka mikirnya apa sih abang tuh ngomong apa sih? Atau tentang seks itu mesum katanya, abang mesum atau apa tuh mesum. Tapi sebenarnya seksual ini penting untuk pelajaran pendidikan seksual ini penting untuk kita depannya. Mungkin sekarang kita atau kalian semua menganggap ini masalah sepele, tapi nanti untuk kedepannya menurut kalian pasti ini penting. Pendidikan seksual ini yang komprehensif itu seperti kalian bisa membaca atau untuk laki-laki nih, kalian kalau misalnya buka atau berita atau begitu, kalian jangan langsung mengejat cewek atau cowoknya, tapi kalian lihat apa faktor mereka melakukan hubungan tersebut. Misalnya ada seorang laki-laki memperkosa seorang wanita, kalian lihat itu apa yang menunjukkan raja di situ. Berarti wanita itu, saya tidak bilang wanita ya, tapi sebaiknya para wanita itu diminta untuk menjaga atau paling penting menjaga diri lah untuk perempuan. Dan tak mungkin seorang laki-laki bisa otaknya mesum karena perempuannya itu kelihatan soleh, kelihatan lemah lembut. Gak mungkin kalau misalnya perempuan itu bisa menjaga pandangan atau menjaga dirinya. Yang kedua ada komunikasi keluarga yang baik. Komunikasi keluarga yang baik itu ada yang tahu nggak seperti apa? Ya, ada yang tahu nggak komunikasi keluarga yang baik itu seperti apa? Ada yang tahu nggak? Ada. Jadi komunikasi keluarga yang baik itu menurut saya pribadi itu bagaimana sih kalian mengatur komunikasi dengan keluarga itu? Apa kalian bisa cerita? Banyak sekarang perempuan laki-laki ini ada masalah keluarga gitu loh. Jadi nggak cerita sama-sama keluarga, ada cerita ke keluarga. Jadi keluarga tuh nggak tahu nih anak saya kenapa, ini kenapa nggak cerita atau dia cuma di kamar. Tahu-tahunya dia malah pergi cari kebebasan di luar, malah malah cerita ke pacarnya atau ke cowok-cowok lain bilang, aku nggak tahu lah di rumah nggak bisa cerita lagi. Akhirnya hal yang tadi itu terjadi seperti itu. Jadi sebaiknya tuh kita bisa mengatur bagaimana kita dekat sama keluarga gitu loh. Jadi kalau misalnya menurut saya ini sekarang ya, kalau saya pribadi, jadi teman-teman kalau misalnya yang dekat sama keluarga atau abah, kakak, atau bapak, mama itu, sebenarnya kalian bagaimana lah cara kalian mengatasi, bagaimana kalian berani untuk ngomong. Kadang banyak masyarakat sekarang nih atau adik-adik teman-teman semua nih banyak yang tidak mau berbicara kepada orang tuanya karena gengsi. Kadang untuk salam sama orang tuanya kadang segan. Misalnya sama bapaknya udah dekat, tapi pas minta duit aja baru salah, gitu. Yang kedua itu ada aktivitas positif. Aktivitas positif ini seperti laki-laki nih, kalau aktivitas positif. Di sini ada yang mau main futsal nggak? Asmanda? Ada ya? Ada ya? AJTD tahu AJTD? AJTD lulusan Asmanda juga, kata ya?
Itu orang tuh memang udah jago selalu dari kecil mereka. Jadi mereka di Semanda ini alhamdulillah bawa nama terus. Sampai mereka udah pro, mereka tuh alumni Semanda dari Semanda ini. Jadi untuk laki-laki atau perempuan nih aktivitas positif menurut perempuan tuh aktivitas positif itu seperti apa sih? Nah itu kan? Seperti itu. Saya bukan terlalu ngerti agama atau apa ya. Menurut saya nih inti dari aktivitas positif atau hal-hal yang kalian lakukan di muka bumi ini, yang penting itu kalian kalau untuk beragam muslim, untuk itu saya minta kalian untuk sholat. Sholat itu menurut saya itu adalah tiang atau pegangan buat kita semua. Karena kalau misalnya kita sholat, tapi pikiran kita aneh-aneh terus kita sholat, pasti pikiran itu insya Allah akan hilang. Apalagi baca Quran, seperti yang dikatakan tadi. Karena Ustaz Abdul Somad kemarin pernah bilang maksiat apapun kalian atau berbuat apapun kalian, setidaknya kalian harus tetap sholat, karena sholat adalah tiang dari agama. Yang keempatnya ada pengawasan dan bimbingan. Ini pengawasan dan bimbingan bagus. Sebaiknya tuh dari rumah sih sebenarnya harusnya pengawasan dan bimbingan. Karena saya sebagai abang nih, saya punya adik perempuan. Dia tuh kebetulan alumni sama dia juga. Dia lulus. Dia kelas 12 dan dia kelas 12 ya. Dan dia lulus dari Semada juga. Saya itu sangat sensitif kalau adik saya itu pulang dari jam 10 malam atau jam 11 malam. Karena sebagai abang saya mikir, adik aku jam segini pulang, aku antar cewek kalau misalnya pacaran aja jam 10 jam 11 dan harus pulang. Tapi dia kok belum pulang. Saya kayak gitu karena sensitif dari pengawasan dan bimbingan itu perlu. Menurut saya kayak gitu. Ya. Jadi untuk kalian tuh bagaimana kalian bisa mencari pengawasan atau bimbingan bukan sama abang-abang aja, tapi abang kandung, bapak atau saudara gitu, jangan abang-abangan. Kebanyakan abang-abangan sekarang ini ngomongnya abang-abangan, dek, abang ada dek, adik ikut abang yuk. Itu bahaya juga abang-abangan nih, gak jelas abang-abangan. Jadi menurut saya kalau misalnya kayak gitu dekatin abang atau kakak yang kalian perlukan di rumah untuk pengawasan dan bimbingan. Yang ketiga ada pembentukan kelompok dukungan. Pembentukan kelompok dukungan ini seperti yang dikatakan tadi, ikut organisasi. Jadi bagaimana kalian bisa menyatukan chemistry lah sama ini. Jadi kalau misalnya pembentukan kelompok dukungan ini bersifat positif, jadi kalian semua ini bisa menjadi lebih baik. Tapi jika pembentukan kelompok dukungan ini negatif, susah ya. Jadi kalau misalnya nih saya nih kebetulan pembentukan kelompok dukungan saya ini bisa dibilang saya suka sedih sendiri sama diri saya sendiri. Karena saya dalam hati saya nih, saya pengen gitu jam 10 jam 11 udah tidur kan. Tapi oh iya saya punya kedai kopi di Terima Atas. Kebetulan kantor saya itu main ke kedai kopi saya. Jadi saya pengen gitu jam 10 jam 11 itu tidur ya kan. Jadi pas saya udah masuk kamar jam 10 jam 11, mereka malah nggak terima, malah masuk bangunin saya. Masa tidur katanya, orang baru datang. Itu kebetulan nggak mendukung ya teman-teman saya itu untuk saya tidur cepat. Itu kan berarti membentukkan kelompok yang negatif. Jadi bagaimana kalian bisa sama-sama mensupport atau menjadi agar kita bisa menjadi lebih baik. Di sini ada yang cita-cita yang menjadi PDN nggak? Udah lewat ya? Ada nggak? Ya, adik-adik semuanya ada yang pengen masuk PDN nggak? PDN nggak ya? PDN adalah instansi institusi pemerintahan dalam negeri. Ini alumni Semada ini banyak loh yang masuk PDN, ya kan? Makanya si alumni Semada ini berhebat loh semuanya tuh. Tapi untuk laki-laki nih, menurut saya anak Semada ini memang banyak jadi polisi. Jauh rata-rata kalian lihat abang-abang kalian pasti banyak jadi polisi. Tapi di sekolah Tanjung Pinang ini jarang yang masuk Taruna. Nah, Semada ini ada saya itu
banyak alumni yang mulai semangat yang jadi taruna ada laut, akpol. Iya, next generation amin, semoga bisa terus amin. Yang terakhir ya, ada peningkatan kesadaran dan akses informasi dan konseling. Ini apa nih? Meningkatkan kesadaran tuh seperti ini sosialisasi ini menurut saya penting. Karena kalian pasti mikirnya apa sih yang mengapa ini ganggu ya orang yang ada acara di situ. Sebenarnya ini penting nanti, kalau sekarang belum. Kalau sekarang ini menurut kalian pasti biasa aja, tapi suatu saat kalau misalnya kalian udah ke jenjang kuliah atau jenjang pekerjaan, pasti ini penting kan sosialisasi ini. Karena peningkatan kesadaran itu seperti yang saya katakan tadi, banyak masyarakat di Tanjung Pinang atau di Indonesia ini tidak mengetahui bahwa bahaya pergaulan bebas sama pernikahan itu bahaya loh. Di Indonesia ini saya tengok semalam itu ada 8,25% anak-anak yang melakukan pernikahan dini dan 18% perceraian akibat berapa persen tadi tentang orang yang perempuan yang tidak terima atas laki-lakinya. Jadi kalau misalnya nikah muda tuh menurut saya nih, kalau nikah muda tuh misalnya perempuannya tuh gampang beken lah misalnya, habis itu cowoknya bilang apa deh nanti kalau pas dari nikah beda lah rasanya, aku bisa punya adik kayak gitu. Tapi kenyataan pernikahan itu beda teman-teman. Kawan saya tuh sebenarnya sini ada nikah loh gitu kan, terus dia tuh bilang sering sekali saya kawan saya tuh cowok yang nikah sama cewek, dia bilang cik aku nih gak kasih kemana-mana katanya, pengen pakai emosi kali aku kayak gini kita. Jadi pernikahan gini tuh bagaimana kita tuh belum stabil, jiwa kita tuh belum stabil, kita belum bisa menjaga bisa menahan kemarahan kita belum bisa menahan uang kita, karena kalau misalnya pernikahan ini tuh pasti masih pengen tidak apa-apa gitu loh, masih banyak pengen. Jadi menurut saya tuh kejar dulu cita-cita, untuk perempuan yang kejar dulu cita-cita. Kalau kalian berkarir, kalian bisa milih laki-laki yang berkarir. Tapi kalau misalnya kalian tidak bekerja atau cuma menunggu, itu kalian tawakan aja. Ya, mungkin itu saja dari saya. Mungkin tadi buat video ini lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak, tadi itu kan udah disampaikan nih beberapa materi yang disampaikan oleh teman-teman kita. Nah itu tuh dari segi pandangan Kakak banyak sisi negatifnya atau positifnya? Saya tadi lebih banyak negatifnya sih, soalnya kalian bisa baca sendiri kan, bisa ambil kesimpulan sendiri kalau misalnya memang pernikahan ini itu bukan pihak perempuan maupun pihak laki-lakinya, apalagi di usia remaja yang seperti kalian ini karena harus banyak bereksplor tentang banyak pendidikan di luar sana atau kegiatan-kegiatan positif dan lain-lain. Nah, terus tuh tadi kan di undang-undang ada dibilang umur itu laki-laki 19, perempuan 16. Nah, usahakan harus lebih karena kita harus mematangkan dulu. Masa umur 16 baru SMA ya? Masa baru SMA udah gendong anak, kan malu sama teman kita yang lain yang masih sekolah. Apalagi itu yang masih banyak tuh yang kuliah kayak kakak-kakak abang-abang di sini. Kuliah itu seru. Jadi jangan usahakan jangan gendong anak ribet nggak bisa tidur. Saya nggak sih kita kegiatan yang selanjutnya. Nah, kegiatan selanjutnya itu kami mau kalian ini ada nggak yang mau ditanyakan sebelum kita memasuki kuis tentang materi tadi? Atau ada yang ganjel atau yang nyangkut di hati kawan-kawan semua tentang materi tadi? Boleh ditanyakan langsung di sini biar dibantu jawab sama kakak-kakak abang-abang yang di depan. Kalau ada tanya. Silakan. Turun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Daniel dari kelas 10-1. Baik, izin bertanya kan? Pertanyaan saya, apakah kakak-kakak sekalian sudah menjauhi atau bebas dari hal-hal yang berbau pergaulan bebas? Kecilnya akan Ini kita ada 44 ketampar nggak ya sama pertanyaan adik-adiknya ini? Nah, itu tuh kami jawab aja lah, nggak usah materi. Kali kedua, gimana tuh? Kalau saya sendiri sih Kak, sejauh ini agak resah ya. Agak tertampar gitu Kak, jadi sama pertanyaannya karena sangat menyinggung. Sangat menyinggung. Makanya ketawa semua langsung Kak. Tapi luar biasa loh pertanyaannya, bisa menyinggung kita gitu. Bisa buat kita agak tertampar ya Kak. Terus kalau dari segi kakak ini udah dijauhi belum Kak? Untuk yang pacaran tadi ya? Alhamdulillah. Belum. Nah, terus ini mungkin kami dari 45 orang ini itu ada yang sudah menjauhi, ada juga yang sedang mencoba menjauhi, dan ada juga yang masih menjalani. Kan nggak boleh bohong Kak, kita di masjid. Jadi harus jujur. Nah, jadi kalau dibilang kita sendiri telah melakukan penjauhan itu, kita ini juga masih kurang Kak, masih kayak kan manusia titiknya salah. Jadi masih kita coba pelan-pelan. Maka itu kami mengajak kepada seluruh teman-teman rekan-rekan di sini semua untuk menjauhi hal-hal yang berbau negatif tadi, karena itu banyak tidak baiknya daripada baiknya kan. Nah, ada lagi nggak yang mau bertanya masalah tadi? Nah, boleh silakan maju. Jangan yang menampar-nampar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adina Kifrida, kelas 11. Kenalan dulu. Mungkin pertanyaan saya agak sedikit dari dalam materi, tapi masih dalam materi ini. Nah, untuk pergaulan, untuk pernikahan ini, bagaimana kalau kita ganti judulnya, bahayanya pernikahan ini dalam hal pelecehan. Nah, untuk dari hukum, karena kakak sih pasti pada hukum semua dong. Terus saya bertanya, dari hukum sendiri apakah ada hukumnya terhadap pernikahan ini akibat dari pelecehan? Karena yang kita tahu bahwa ketika terjadinya pelecehan ini, misalnya laki-laki melecehkan pada perempuan dan menyebabkan kedua orang tua dari anak perempuan meminta pihak laki-laki untuk menikahi anaknya. Nah, dari hukum sendiri itu bagaimana? Iya. Terima kasih. Nah, pertanyaan itu bagus sekali kan. Dia bertanya dari segi pandangan hukum itu kayak mana tentang pelecehan tersebut Kak. Nah, mungkin abang-abang yang di depan ini bisa membantu menjawab kepada teman kami. Seperti yang kita tahu, pelecehan mungkin bisa terjadi dari satu sudut orangnya. Mungkin itu juga dilakukan secara bersama. Nah, asal kalian teman-teman tahu aja ya, ini untuk laki-laki nih khususnya, mengkiu-kiukan perempuan itu bisa disebut pelecehan. Calling namanya. Jadi
laki-laki jangan sembarangan catcalling. Ini ada perempuan cantik sedikit, masa dikit calling? Aduh, kalau untuk perempuan yang catcalling laki-laki ini kayak mana perempuan? Yang janganlah catcalling itu di dalam hukum itu bisa dikatakan sebagai pelecehan, apalagi catcalling karena perempuan pakai rok mini, perempuan pakai celana pendek di atas lutut. Jadi jangan sampai lah laki-laki maupun perempuan catcalling orang yang lewat, karena itu bisa dianggap risih kepada orang lain. Jadi pertanyaan, bagus sekali pertanyaannya yang saya ingat tadi saya jawab. Diatur di mata hukum itu diatur pada pasal 289 KUHP. Kita undang-undang pidana mengatur tentang perbuatan cabul dan kekerasan seksual atau ancaman kekerasan yang diancam dengan pidana penjara. Yang diartikan jika kalian melakukan hal tersebut akan mendapatkan tindak pidana atau sanksi sebagaimana mestinya. Apakah itu kepada penanya, apakah jawaban saya bisa membantu? Nah, jadi pertanyaan itu kan jatuhnya ke hukum pidana. Kalau yang kami paparkan sekarang itu masih di hukum perdata. Tapi anak hukum itu belajar hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum internasional, hukum adat. Nah, jadi nggak harus yang ditanyakan itu satu patokan. Nah, tahu kalian mau bertanya tentang hal lain yang masih sesuai dengan judul kita, diperbolehkan. Ada lagi pertanyaan? Nah, boleh silakan. Perkenalkan, nama saya Nadi Vanessa dari kelas 11 Jangan dulu. Ya, tadi kan ada mereka itu mengajukan dispensasi tidak pengadilan. Katanya menunjukkan alasan yang disetujui gitu alasannya. Nah, alasan apa yang bisa pengadilan itu menyetujui itu dengan pernikahan itu, dan kenapa disetujui? Sedangkan kita itu mampu menurunkan persentase pernikahan ini dan perceraian. Jadi alasan itu kenapa sih bisa disetujui dan apa alasan yang konkret ya? Makasih. Nah, tadi kan temannya itu bertanya alasan ke pengadilan untuk mengajukan pernikahan ini, tapi alasan yang konkret. Nah, alasan yang mendasar kenapa bisa di ACC pengadilan pernikahan ini tuh satu, yaitu hamil di luar nikah. Jadi jika ada perempuan yang hamil di luar nikah, kayak masih di bawah umur, masih di bawah 16 tahun tapi sudah hamil, maka itu boleh diajukan ke pengadilan kalau misalnya mau dinikahin karena sudah mengandung janin anaknya tadi. Oleh karena itu kalau mau ngajuin ke pengadilan tadi itu hamil di luar nikah. Tapi jangan sampai teman-teman kita di sini tuh ada yang hamil di luar nikah ya, karena itu nggak baik sama sekali. Nah, kami itu mau nanya tentang seputar materi nih kok. Jadi usahakan teman-teman mengingat apa yang disampaikan sama kakak-kakak yang di depan. Pertanyaan yang pertama, ini coba sebutkan 3 cara sabar kak, kita belum ngasih clue-nya dulu. Tata cara permainannya gimana kak? Permainannya
itu nanti kalian angkat tangan. Nanti akan dipilih sesuai siapa yang pertama angkat tangan ya. Karena kalau misalnya jawab duluan itu akan. Jadi kalau angkat tangan sambil jawab itu nggak boleh karena dianggap hangus. Jawabannya sudah diketahui oleh yang lain, oleh publik. Jadi nggak boleh ya. Usahakan angkat tangan terlebih dahulu, baru kalau sudah ditunjuk sama kakaknya baru boleh. Nah, pertanyaan yang pertama, coba sebutkan 3 cara menghindari dari pergaulan bebas. Sebutkan 3 cara menghindari pergaulan bebas. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Najla Indah dari kelas 11-12. Jadi 3 cara untuk mencegah ada yang pertama itu melakukan aktivitas positif, yang kedua itu memilih teman, yang ketiga ada butuhnya kelompok perkumpulan yang baik atau positif. Kita tangan dulu dong. Nah, jadi gimana nih kakak abang-abang? Jawabannya benar nggak? Benar nggak kakaknya? Benar. Nah, benar ya kak. Kasih hadiahnya dong kak. Kita kumpulin aja dulu ya kak sampai 6 orang yang maju. Nah, boleh berdiri sini kak. Next pertanyaan selanjutnya itu siapa yang tahu tujuan dari larangan pernikahan dini? Larangan dari pernikahan dini. Nah, boleh silakan maju. Alasannya sebagai pernikahan dini itu satunya Kasih tepuk tangan dulu dong untuk teman-temannya. Jadi gimana kakak abang-abang di depan? Apa jawabannya? Nah, tepat kan kak? Nah, boleh duduk sebentar ya, kita tunggu sampai 4 orang selanjutnya. Nah, masa laki-laki sampai sekarang belum ada yang mau maju sih? Kita maju nih kak. Nah, tapi kita harus didengar kali ya, dua-duanya. Nah, buat laki-laki ini kalah langsung. Bukan perempuan ada 2. Ada 2 tuh. Nah, kita tanya. Coba sebutkan Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang apa? Tadi ada, jelas lagi. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bima Kasih. Nah, langsung saja saya akan menjawab pertanyaannya. Jadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu tentang perkawinan. Ini benar kan? Langsung saya tangkap benar. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk teman.
Nah, ini udah ada lagi pasangan. Mana dua satu lagi maju ayo. Nah selanjutnya itu